الحدث الرابع من البرنامج المنعقد هو كلمة الترحب والتوعيظ، يعني الموعظة الحسنة صاحب الفضيلة الكياي أنور خالد، وإليه فليتفضل مشكورا. Our street event was welcome from the caretaker of Ketapang Sampang Islamic Boarding School, Kiai Anwar Khalid, and his invites. Acara kami yang keempat yaitu Mau'idatul Hasanah dari pengasuh Pondok Pesantren Ketapang Sampang, yang hal ini akan disampaikan langsung oleh Kiai Anwar Khalid, dan kepada beliau waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin hadirat, langkong-langkong selerana semuljah, pengasuh Pondok Pesantren Yayasan Salafus Sholihin Kiai Haji Abdul Ghalib, semoga paring lajeng umur sehat wal afiat, berkah keluarganya, amin Allahumma amin. Juga para kiai-kiai sedatang dalam pengajian malam mangken, di antara epon Kiai Ja'far Shadiq sedari Batu Ampar, juga Kiai Fadlu Afdal, juga para masyaikh, para ustadz, para kiai seabtina tak bisa nyebut epon asmana situng persitung. Semoga sedayana tetap emuljaakih isisi Allah subhanahu wa ta'ala, amin Allahumma amin. Dan semoga para hadirin hadirat sehadir dalam malam mangken ka dintoh beriah keberkahan, sehingga segala urusannya kalaban barokana pengajian ka dintoh pelancar urusannya, pelancar rezekena, sapora atu-satu sana, dan moga-moga paringi kesehatan, lanjang umur, ban husnul khatimah, amin Allahumma amin. Sepertama dalam pengajian Kak Dintoh, tema utamanya adalah tahfidzul Quran. Sekak dima banyak hufat Kak Dintoh, seperti gila seputaki kelaban penata acara khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Ketiga dintoh hadis Bukhari paling bagus-bagus kakek kapi engkika dintoh orang seajar Al-Quran dan sengajar lagi. Dalam arti dalam takwil hadis kak dintoh tilawatan saya ajar lagi ban ajar gela wa hifdhan wa tafsiran wa fiqhan.
yang mana engki termasuk tilawah, belajar membaca Al-Quran. Engki termasuk hifdzon, menghafal Al-Quran. Juga termasuk intisari Al-Quran yang bisa menciptakan hukum-hukum fikih dan tafsir-tafsirnya ipon. Dan semoga badan kaulah saja oleh barokana Al-Quran. Amin Allahumma amin. Di dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih." Perbanyak maca Al-Quran. Maca Al-Quran kakeh kelaban tilawah, kelaban ajeling, kelaban ngafalaki secara mutlak, karena Al-Quran kak dito datang deki hari kiamat sebagai penolong, pemberi syafaat de orang seahli maca Al-Quran, lebih-lebih sehafal Al-Quran. Oning syafaat tangki ma ibu syafaat kanjeng Nabi kak dito paling rajanah juga Al-Quran. Male oning sampian setelah kematian, ketika orang bangkit lagi dari alam kubur, kak dito beda alam pole, beda alam pole seekocak alam mahsyar. Sehingga dimas tak oleh syafaat apa-apa, tak oleh syafaat kanjeng Nabi, tak oleh syafaat Al-Quran. Iki kak dito sampai ancor berjenah kelaban terik matahari. Sedangkan abidah dalam riwayat abidah alam mahsyar kak dito situng areh pada bi seket tahun etunya. Bayangkan sampian mun sampai sedih dalam alam mahsyar. Sehingga dimah meskipun kenal etunya elak nikah nafsi-nafsi. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yuni. Detik dalam alam mahsyar nikah sampian bodoso abengkang, mata arek semaan pelo terjabik-jabik, minta pertolongan dan lain sebagainya. Sampian atau mubi embun pada tak bisa beri pertolongan, nafsi-nafsi letak engak penapa. Maka Al-Quran ekak dintoh diantaranya menjadi syafaat bagi orang seahli membaca, lebih-lebih yang menghafalkan Al-Quran. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sampai saking ajaibnya saja syafaat nikah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari, hadis sahih, adabu likulli nabiyyin da'watun mustajabah yad'u biha. Sekapina nabi dia andi doa andalan, doa mustajab sebekal pasti kabulaki kelaban Allah Subhanahu wa taala. Sekapina nabi, tapi mari yang kuis saja. Mari yang kuis saja. Wa uridu an ahtabi'a syafaatan li ummati fil akhirah au yaumal qiyamah. Tetapi tang doa mustajab andalan riyah sapu cagat riyah bingko SMP negeluh. Sahabat geluh bingko. Ega bay apa? Ega bay untuk nyafaat kita umat kelak are kiamat ya akhirat. Ni kesaking pedulinya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam de umat deh. Tetikan bada berjanji narju syafa'ata min Muhammad law kunna nartakibul muharram. Kula ngarep syafaat kanjeng Nabi, sampian kanjeng Nabi seumpamana kula nikah ahli maksiat, ahli ngelakoni barang haram. Le kak dintoh keajaiban syafaat-syafaat sebadai alam mahsyar, terutama keajaiban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kulu badan kaulah sedaya jaga dintoh pastena sering melakukan maksiat, melakukan dosa perang haram bentak bisa yang dalaki kelak are kiamat. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan selanjutnya dalam Sahih Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Allah kak dintoh ngangkat tercedeh ben kitab riyah kalaban sebab kitab riyah Al-Quran maksudnya dak sebagian kaum ben bisa mengenaaki arendaaki kaum-kaum selain orang selain. Jelas
seemul jaki kak dito para hufat, para yang ongko-ongko menghafalkan Al-Quran dia dengan niat menjaga kalimah-kalimah Allah dengan tuntunan syariat. Anika seemul jaki dalam dunia kalaban akhirat. Sedangkan sebagian juga membaca Al-Quran, bahkan pidato membaca Al-Quran juga menghafalkan Al-Quran. Tapi kenyataannya Quran gak dito menjadi hujatan alaihi, menjadi napa yang membahayakannya. Satu contoh untuk takabur, untuk urusan saya tak ada hubungan dak Gusti Allah Subhanahu wa taala. Anikah yang perlu dijauhi. Sama-sama menghafal Al-Quran, ahli baca Al-Quran, sampai ulama mengatakan wa kam min qari'in wal Qur'anu yal'anuh. Betapa banyak orang ni kesenghafal Al-Quran, seahli baca Al-Quran, tapi Quran ni kemelaknat. Karena gelak pada dasarnya tujuan dan disalahgunakan, tujuan yang tidak benar dan disalahgunakan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi untuk berbicara tentang khasiat Al-Quran pula tak bisa untuk menyimpulkan betapa besarnya. Yang jelas orang yang sahafal gak dintoh otomatik pun beda aura positif masuk ke tubuhnya. Jadi ada aura-aura hoddam sekak dintoh aja ke orang kelak dalam dunia juga dalam akhirat. Yang kata cerita dalam dunia juga dalam akhirat. Ampun menabi hafal Al-Quran tak usah hafal ngafal lagi ini itu mal amalan, cukup Al-Quran dibaca. Ini pun amalan terinti, terpenting, termustajab, auranya terbuka, menambah kehusyuan dan lain sebagainya. Seperti kalau saya baca aki kelaban ustaz gak dintoh, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashian mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin nasi la'allahum yatafakkarun. Seumpama Al-Quran itu turun ke gunung, maka gunung dia akan husuk, terpecah belah berkeping-keping karena saking takut dek Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ben ariyah bingko sekebai perumpamaan dak manusia sopaja manusia kelak berfikir. Tetapi masya Allah menabi sampian nikah hafal Al-Quran, insya Allah tak usah mal ngamalaki selain lebaca terus, lebaca. Karena dalam hadis Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafizun lahu ma'as safaratil kiram wa matsalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yata'ahaduhu wa huwa alaihi syadidun falahu ajran." Siapa orang yang semaca Al-Quran, ahli maca Al-Quran, tapi hafal luar kepala, kak dinto apereng malaikat semuljeh khuddama malaikat mun orang hafal Al-Quran. Tetapi perumpamaan nak orang semaca Al-Quran otaba ngafal lagi kesulitan dan lain sebagainya, otaba macah menjadi beban, ya ta'ahaduhu menjadi beban sangat sulit. Wa wala alaihi syadidun, sulit, apalagi sulit, maca sulit, maka orang gelak nikah oleh dua ganjaran gelak ibadah baca Al-Quran ban ngapalaki ban gelak ganjar nak situng orang gelak karena beban tak mampu. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan tidak nikah perumpamaan nah orang gak ditolak karena beda IQ tinggi cerdas, beda si A si B cerdas. Sejus nikah dalam semalam hafal sejus tek sesitung nikah sejus jak semalam sebulan tak hafal, tapi ngafal lagi terus tegeh tak pada le anikah tetap gencerna pada, bahkan lebih raja gela orang sejengaja setak cerdas gela. Karena apa? Dalam kaidah al ajru ala qadri ta'ab, tetap ganjaran sebagi pengiran tergantung dari susah payah gelak kan ngafal lagi dan ini dan itu. Makanya sampean manabi pada hadis sahih bedekan muntak keluar at-Tirmidzi, mun orang datang ke pengajian ganjarna pada bi apa jang 1000 rakaat sunat. Kisah bener hakikatnya pada 1000 rakaat datang ke pengajian pada empon titik kan kita pada
Tapi beda genceran saya tak pada. Napa gelak leson nah. Saya buru kaat ni ke sampai bila sampean apeluan so kena keringking. Le itulah pahala tersendiri yang tidak didapat oleh orang yang datang ke pengajian. Paham tangki? Allahumma sholli ala Muhammad. Detik dalam takwil hadis innahu yakunu ma'al malaikah rafiqan lahum fi manazilihim. Detik orang yang hafal Al-Quran kelak sertai malaikat, bahwasannya orang kelak beringi malaikat sebagai kancah khuddam, sebagai kancah yang melindungi tempat-tempat deh mana keluar dan lain sebagainya secara gaib. Wa yalbasu tajal karamah wa hullatal karamah. Secara mistik orang yang hafal Quran ini pun andi pembuka aura seolah-olah memakai mahkota kemuliaan, bencukan baju-baju kemuliaan. Anikah yang tidak bisa dimiliki orang lain. Orang hafal Al-Quran ini tentunya pun are maca karena murojaah. Karena murojaah orang hafal Al-Quran gak ditoh. Sehingga dalam hadis Muslim jelasaki wa yuqalu li sahibil Quran kocaki de orang seahli Quran, sahibil Quran gak ditoh identiknya yang utama kisah hafal Quran. Orang ahli Quran belum tentu maca Quran tok belum tentu dalam sehari kak dito dapat sejus. Tapi mau hafal Al-Quran bahkan bisa 3 juz per hari. Karena apa? Murojaah. Lakar jado ke. Ketika kau caki de orang yang hafal Al-Quran nikah akhirat. Ya akhirat kau caki ikra baca. Wartaki ben naik kakek. Ke derajat setengki naik. Warattil kama kunta turattil fid dunya. Ben lagu akih tartilaki seperti kaki atartil etunya. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'u biha. Karena derajat kaki esor keria kita akan oneng esor kebeda derajat macam-macam. Derajat kaki esor kegak dinto beda akhir ayat sekake maca. Dalam riwayat lain yahfaduha sekake afal. Nika masya Allah orang-orang sehafal Al-Quran. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah semakin keajaiban Al-Quran sampean oning mukjizat kanjeng Nabi paling raja apa? Al-Quran. Jelas ittifaq ulama ijma Al-Quran. Tapi sampean pernahkah berpikir apa seeka maksud mukjizat kanjeng Nabi badi Al-Quran gak ditoh? Selain kelaban Gusti Allah jaga dari perubahan dan kesalahgunaan yoba ingat kitab-kitab sebelum masa Jepang yoba, maka yang perlu sampean keoningi mukjizat Al-Quran ini abadi. Suatu contoh balai badan kaulah tambah iman dan Al-Quran tambah cinta. Ya Al-Quran gak dito beda surat Al-Rahman. Marajal bahraini yaltaqiyan, Allah Ta'ala membiarkan dua laut ini bertemu. Etorot atau dibiarkan oleh Allah bainahuma barzahul la yabghiyan. Antaranya dua-dua nikah pada beda betes dua tak bisa atemu, tak bisa menyatu. Lambok zaman lambok sebelum canggih cak tunging. Bireng-oreng apa maksud Al-Quran der ya? Nipah beda aing tasik atemu waduan tak bisa menyatu. Ternyata melihat perkembangan zaman ketika orang banyak ala judok tasik setak pernah tempo sebelumnya beda aing sesampian bisa nyare YouTube dan lain sebagainya aing tasik selakar atemu bentak menyatu engak minyak ben aing dan itu mengislamkan banyak sekali. Anike seekocak mukjizat Al-Quran yang mana sebagiannya sudah terbukti, sebagiannya masih ambigu dalam arti kita temu bener napa tenah karena mengikuti perkembangan zaman. Suatu contoh dalam surat Al-Qamar, iktarabatis sa'atu wal syaqqal qamar, kiamat resemak pecah bulan. Wa iyyara ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrum mustamir. Ketika orang gelak ngetelak pecah bulan, orang Quraisy, orang kafir Mekah
pas ngucap aja seher seterus menerus. Kisahnya lambak nih kah Rasulullah nih kayak bentang macam bulan. Mun lakar kaki Nabi, lakar kaki utusan Allah coba pecah bulan. Akhirnya Rasulullah doa semoga bulan gak dito pecah. Ketika bulan pecah, pas tak parta aja kapi. Padahal di malam itu pecah bulan ini kesetunya. Bahkan di kalender Cina ini tercatat bulan pecah tahun senapa. Mun seher berarti cuma menghipnotis saya depannya. Mun seher nikah cuma bulan pecah. Tapi mun cuma dari ketapang atau dari batu ampar tak pecah bulan. Karena cuma mata-mata saya kelilingnya. Dan kenyataannya anikah pecah setuju nah. Lambok kan aneka cerita ya Al-Quran. Dokumentasi tentunya ada di pihak Islam, pihak Kristen tak endi, pihak Yahudi kafir lain tak oning. Nah lambok ikut cak dusta, sejarah-sejarah setelah kanjeng Nabi kemah bulan pecah dan lain sebagainya. Namun kenyataannya sekarang dari astronomi orbit yang menggambar bulan kadin toh bulan ini kepecah. Memang pecah dan ini juga mengislamkan banyak orang. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampian pernah meren kan astronot terbang ke bulan kisah astronot terbang ke bulan kisah bener entana tek temu dalam arti mulakar ongkuan aneka penelitian ahli penelitian mulakar ongkuan Amerika ada pak ke bulan tahun 2 sangat tungan montak kelero tentunya setia lebih canggih sering berangkat ke bulan sampai semakin ada lanjutnya makanya penelitian nikah ada bu Allah wa'lam bener entena ada bu arwah politik Amerika dalam perang dingin di Rusia pura-pura ke bulan seumpamana Rusia pertajo sok ke bulan ke Amerika depak ingat apa canggih nah akhirnya menyerah tanpa peperangan pas ekocak perang dingin aneh kaki. Dan selanjutnya untuk mukjizat-mukjizat Al-Quran diantaranya gelak saya sebut aing tasek dan juga bulan pecah diantaranya jari jemari semakin nikah sidik jari setunya kan ada itu sampian mate naudzubillah min dzalik menurut sampian tangki orang mate bangkit lagi di kobrang pajari jemarinya kak dinto yok tes BDNA ini kepitu saja. Nah ini sudah digambarkan di dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah seabunyi ayah sabul insanu allan najma'a idhamah apa manusia saja mengira cek tolang-tolang mari materi tek pokompol lagi pole bingkok pas FOD bala qadirina ala an nusawwiya banana bahkan Gusti Allah gak dintoh engkau riyah mampu menyempurnakan kembali menyatukan kembali banana ujung jari-jari secara logika mun zaman lambok apa sih tujuan Al-Quran menyambungkan jari-jari ya jari-jari orang kan selain pada apa guna situng jari riami pas yang kak di Al-Quran seolah-olah jari-jari dipiteh sampai menyempurnakan kembali jari jemarinya. Ternyata semakin ahli penelitian setiap manusia nikah sunyak banyak padahal jari-jari kalau adis keris nggak nikah adik kesubung sepada dan itulah mukjizat dari Al-Quran banyak Islam mu'alaf karena ayat kak dintoh Allahumma sholli ala Muhammad. Dan diantaranya nikah maleone mukjizat Al-Quran sampian. Diantaranya dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Bengkok medetiaki segala sesuatu ria odi sesuatu seodi ria dari aing sumber dari aing tanpa aing tak kira odi. Apakah kita beriman? Nah lambok kan ada oning maksudnya ini setelah penelitian semakin ternyata sumber kehidupan segala sesuatu nikah aing tanpa aing nikah orang tak odi
Sampai-sampai ayat kak dinto tangki, ayat kak dinto nika kebaik amalan untuk kejantanan balai hodi tangki. Niki cerita ongkuan. Bodoh orang yang bini dua itu nyaki apa amalna aing banyak minum aing karena Allah Taala berfirman waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Allah Taala berabdi barang saudi kapi je kalau ben aing lebih banyak minum aing kan iman partaje de ayat Allah. Karena sampean kan beda Ihya Ulumuddin malai paham ketika seorang nabi mengeluhkan ad-du'fa lemah di dalam kipetan lemah ngadepi bini dalam jima dan lain sebagainya dalam kitab Ihya kadinto Allah Taala ada bu kulil bidah kakan telur dia kakan telur serongakan telur teti orang berdengakan telur karena iman mengamalkan debu nikah sebagai kitab Ihya beda selakar mengikuti tradisi. Nah dalam kasus Kak Dinto jelas berbeda khasiatnya sugesti semasuk kebetulan jelas berbeda orang yang tahu dengan yang tidak tahu. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus akhirnya apa punten nih kah? Mek kata ketai. Nikah diantaranya dari mukjizat Al-Quran. Dalam Al-Quran pada ayat tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzatal lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Anika ayat sekak dimah ditujukan dek paman Nabi Abu Lahab ben bini hammalatal hatab. Artinya sengibah tukang careh ngibah kayu bakar. Tapi dalam arti makna hakikinya tukang fitnah, ngibah fitnah, membakar amarah manusia. Banyak orang Eropa sepenter-penter anika masuk Islam gara-gara ayat Kak Dinto, surat Tabat Kak Dinto. Terutama kula ningali saat debat bi Zakir Nik masuk Islam karena surat Tabat Kak Dinto. Alasan ada nikah dan tek gelu. Engkau ria mulai lambek dalam Kristen doktrin Muhammad rereng gila. Orang tak gena Quran ada aja mengada-ngada pada bi gila orang serta iman mun setasek gila atau orang serta iman paku oning kebenarannya apa hujahnya ngucap orang-orang kafir nikah pola lambek Muhammad dia ketasek jadi ketasek tahu gelu atau tahu dari nelayan cak beda pas kebayaki kepada wahyu Allah anika cepon orang sekafir. Padahal dalam sejarah sobung buku-buku sejarah lain yang mengisahkan aing tasek atau mungkin tak campur nikah. Leni kenyaman kalau orang tak iman nyari alasan bayi meskipun beda bukti beda mukjizat. Teti waktu nikah Arya Muhammad gila tapi mun lakar gila Muhammad deriah sengkok janggal dua. Sepertama waktu kejar orang Quraisy masuk gua Hira, gua apa? Gua Tur. Semasuk gua dari Abu Bakar nangis ketakuan kemes kayak hewan ketakuan apa ma'ocan la tahab wa la tahzan innallaha ma'ana. La Abu Bakar kakek jak sedih jak takut Allah Ta'ala apa engkau apa kita alindungi kita. Tetapi orang gila pas mau ada iya mustahil lari gila. Padahal dalam sejarah orang Quraisy nikah jak nunduk ke to'ode ngenda ke to'ode ketela Nabi Muhammad nikah anak apa mi akal nikah elang tak bisa nunduk kurang jeling beda riwayat anu napa lang mangke napa kisah ceceteng beda riwayat tereh mulakar beda orang Arya rosak lampat hewan tapi hakikatnya cek nunduk ke bebe maka ketela dari lobang ni kejak loros le anikah Allah Ta'ala melindungi innallaha ma'ana. Senomor dua cepon orang semasuk Islam karena mukjizat Al-Quran surat Tabat kan itu roaki itu juga paman Nabi Abu Lahab paman Muhammad Abu Lahab cepon seumpamana ayat dari bani Gusti Allah bani dari Allah Muhammad rangarang tibi seumpama tentunya Abu Lahab cerdik
Abu Lahab ni cerdik, tentunya Abu Lahab ni pura-pura Islam. Ke Nabi Muhammad ini nah. Padahal Abu Lahab ni kekapi Islam, Abu Lahab tak Islam. Sampai Fatu Mekah tak Islam. Penaklukan kota Mekah pakun tak Islam. Selain Islam kapi, Abu Lahab pakun. Nah, mulakar Al-Quran riyah benih dari Gusti Allah. Ada mukjizat. Tentunya Abu Lahab pura-pura Islam. Muhammad engkau Islam. Padahal kafir. Ketika seberaki bi Nabi Muhammad, Abu Lahab Islam Abu Salam, akhirnya kema Al-Quran dan yang kau abadikan ya Al-Quran. Engkau di ahli neraka dia gitu. Engkau dia Islam setia. Le anikah coba bayangkan sampean tangki. Pas Abu Lahab Islam bi ini nah. Sampean maca tabat yada Abi Lahabi wa tab, palang kaki kedua tangan Abi Lahab sepalang-palangah ma'agna anu maluhu wa ma kasab ta'akuna apa bi kaki saya kelakon nih saya beda iya ma'agna anu maluhu wa ma kasab selana ronda talahab kaki pakun masuk neraka saapa ya membara wa maratu hamala tobban bini na pada juah bini na sa tukang fitnah le becet tok. Dan Abu Lahab masuk Islam kan tak sinkron. Pasti orang nikah banyak bertanya-tanya tentang hakikat Al-Quran. Orang yang caci ya Al-Quran tapi masuk Islam. Al-Quran abadi. Nah dari kita mikir hari yang mukjizat Al-Quran sehingga untuk cungu Abu Lahab pura-pura Islam lah tak mampu. Tak bisa sampai mati-mati kalaban enak. Allahumma sholli ala Muhammad. Anikah dari ayat-ayat atau mukjizat dari Al-Quran. Semua kebetulan kaulah pada oleh mukjizat Al-Quran. Manabi kelancengan karengoning hi sampean Al-Quran kila oning mukjizatnya banyak. Tapi kadang bulan Ramadan kak dintoh. Coba gula tanya nuzulul Quran ini tanggal berapa? Sobung soning. Biasan acara 17 Ramadan tangki. Nuzulul Quran 17 Ramadan. Male sampean oning takok beracara nuzulul Quran. Soong gunah male oning sampean. Al-Quran kak dintoh. Dari Gusti Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Ane sekaligus. Dalam hadis sahih unzilal Quran fi lailatul qadri fi syahri Ramadan ila sama'i dunya jumlatan wahidah. Dari Gusti Allah ke langit dunia sekaligus. Tsumma unzila nujuman. Kemudian etornaki berangsur-angsur tergantung situasi, kondisi dan lain sebagainya. Teti malih sampean oning membada peringatan nuzulul Quran, akisah memperingati pertama kali malaikat Jibril abri Quran dek Kanjeng Nabi. Ahwayafi Quran, mewahyukan Quran. Keti pertama kali Quran ewahyuaki kelaban malaikat Jibril dek Kanjeng Nabi anikah bedayare Senin tanggal 17. Dzaka yaumun ulidtu fihi wa dzaka yaumun ub'atsu alayya. Dalam hadis sahih. Hari Senin dia hari kau dilahirkan ben hari engkau yang kak kenabian alias nemu wahyu kela dari malaikat Jibril. Saayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Le anika yang diperingati malai oning sambian. Sedangkan manabi Quran dari Gusti Allah dari Lauh Mahfuz ke sama dunya kak dinto anika seekocak Lailatul Qadar. Malai paham ki inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Sepadebi 1000 bulan. 1000 syahrin ki 1000 bulan. Tetimun Al-Quran kak dinto selangsung ketunya sekaligus anika ekocak Lailatul Qadar. Ulama Lailatul Qadar nikah antara selekor, telolekor hitungan ganjil pada 10 bulan Ramadan seterakhir. Tetimun badi Al-Quran syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. La syahrul Ramadan bulan Ramadan unzila fihil Quran ka dito sa etoran ka Al-Quran sa maksud anikah Lailatul Qadar. Teti dari Gusti Allah da langit tunya. Sa maksud ayat Al-Quran dalam Al-Quran ka dito.
male oning sampian pitana nuzulul Quran ben pitana Quran etoronaki ke langit tunya. Tapi ketika ke langit tunya baru icicil dak Rasulullah epetoron sampai selekor tahun pada saat debu 2 lekor tahun baru tuntas ke adinto. Tapi paham dari makian ki Lailatul Qadar kisle tanggal selekor sampai nuzulul Quran nikah torona ikra bismi rabbikal ladzi khalaq pertama kali dak manusia male tak bosan sampean kan Lailatul Qadar Quran etoronaki tapi nuzulul Quran tanggal 17 nikah contohnya zaman lamba orang hafal Al-Quran juga orang hafal Al-Quran nikah menirukan tradisi para sahabat lamba ada Quran saya baca semua kalaban hafalan baru kumpul lagi Quran nikah ketika Khalifah Sayyidina Utsman baru bisa membaca lamba sahabat ngapal lagi Al-Quran sudah alhamdulillah banyak sengapal Al-Quran muka-muka paringnya barokah manfaat keluargana amin Allahumma amin. Jadi kan ki buruk ada bu berarti dalam matoronah dari Gusti Allah lau mahfud Al-Quran ketunya napa ada interaksi atam mobil malaikat Jibril saagabai abri wahyu malai sampian oning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikah pernah atanya dak malaikat Jibril dalam hadis At-Tabrani ban Ad-Darimi atanya dak nikah hal taro rabbak wahai malaikat Jibril apakah kengetelak pengiran kakeh dak Gusti Allah maksudnya. Napa jawab malaikat Jibril? Ya Muhammad inna baini wa bainahu sab'ina hijaban min nur. Wahai Muhammad, antara sengkok kalaban Gusti Allah dia bodo petong polo penutup dari cahaya, radiasi. Radiasinya meninggal sampian ke matahari pasti ancor. Tak kuat dari sinar panas cahaya. Bodo penutup petok. Lau ra'aitu adnaha dalam riwayat lain lau danautu adnaha lah taraktu. Mun engkau dia Muhammad nyemak yang sepaling rendah bayi dari cahaya nur gila maka engkau ri ancor. Jadi malaikat Jibril ni kekelaban Gusti Allah ni ketak toman atemuh tak mampu ke radiasinya. Mun Nabi sampai berdengucap manusia biasa temu bi Gusti Allah kijak partaje saya abai. Coba kanjeng Nabi satu-satunya saat temu kalaban Gusti Allah Subhanahu wa taala seperti dalam Al-Barzanji a'la sama'i sama Muhammad Jibril qala lahu taqaddam di atas langit maksud Sidratil Muntaha kak itu malaikat Jibril ngucap ke Nabi Muhammad taqaddam masuk ketika Isra Mi'raj kak itu ketika Isra Mi'raj ke atas ketika kata dalam riwayat hadis taqaddam anta wa amma ana law taqaddamtu lah taraktu kakek maju setia Muhammad engkau gandin nak ngater kakek ya mun kok maju yang kok ancor anikah malaikat Jibril padahal menabi oning sampean malaikat Jibril nikah menabi mewujudkan wujud yang asli satu bembeng nikah ancor dunya situng bembeng. Tetapi malaikat Jibril mun datang ke kanjeng Nabi kisah anya ropa aki ropa nama nusah. Mun sampai malaikat Jibril ni kan nampak aki ini kan keajaiban hanya bisa luar dunya golongan Sidratil Muntaha seperti jelas aki kelaban firman Allah wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu syadidul quwa dhumiratun fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla nikah kanjeng Nabi nikah mesemak dak malaikat Jibril tek seman karena kau bakau saya ini au adna sehingga sampai 2 busur panah duduk pala melihat wujud aslinya malaikat Jibril anike keajaiban malaikat Jibril wujud aslinya ini kedukale ketelak kalaban kanjeng Nabi dalam sandingan Sidratil Muntaha indaha jannatul ma'wa anike keajaiban sedangkan malaikat Jibril bengetok kutunya ancor dak cahaya paling rendah Gusti Allah ka adito ancor malaikat Jibril hanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa menembus makle oning sampian berarti kisah Al-Qur'an ka adito torane dari Gusti Allah lau mahfud langsung blek dak langit dunya ka adito langit dunya ki malaikat Jibril tugasnya baru dari langit dunya ia cer dak kanjeng Nabi nujuman
beda riyah, beda sebabun nuzul sebab riyah, epotoron dan lain sebagainya. Allahumma sholli ala Muhammad. Terusakin apa cukup Kak Dinto? Cukup saus tangki. Terus lagi gula karya bahas masalah malaikat-malaikat barusan dengan tujuan nambah iman. Lambe engak gula karena bahas nujum surat An-Najm ketika Sayyidina Abu Bakar ketika Nabi Muhammad malam Kak Dinto nikah kisahnya menyangkut Isra Mi'raj tangki karena berhubungan biki buru penurunan Al-Quran. Ketika Nabi Muhammad nikah elang Sayyidina Abi Thalib pamannya nikah depan umur pas Siti Khadijah depan umur Nabi Muhammad nikah sedih sampian male oning sebelum kesedihan sebelum wafat Siti Khadijah Abi Thalib nikah ye embargo Bani Hashim nikah golongan Nabi Muhammad nikah embargo bi Quraisy nikah embargo tak oleh perdagangan tak oleh akabin bi golongan Bani Hashim karena Muhammad sampai dalam riwayat Siti Khadijah ni wafat dalam umur sebitak sebab karena embargo tak kuat todus dan lain sebagainya enah Bani Hashim. Abi Thalib pada ketika Nabi Muhammad ni kata andik pelindung dua situng Siti Khadijah sesoki selampak saya kata dusi situng Abu Thalib sebagai ketua Bani Hashim mangkan ya Arab ni ke tradisinya nikah ketika siap kabilah satu orang nikah andik ketua seumpama kita Bani Ghalib suatu contoh putra Kiai Ghalib nikah agar di Bani Ghalib wajib ibadati ketua malai kuat ciling orang luar nikah tradisi orang-orang Arab di Quraisy ketika sobung Rasulullah nikah ada yon cale celatong yon cale nikah enah ada pelindung ada saya ketua dusi sedih Rasulullah akhirnya Rasulullah nikah ngarep dek keluarga saya Taif polami Taif ruah nerema engko entara ke Taif akhirnya Rasulullah ke Taif isu-isunya Rasulullah yang mbak Taif Rasulullah nikah bekal pemulja Taif terima ajarna ketika ada pak ke Taif ngiba Zaid bin Haritha anak angkat ternyata Rasulullah nikah lempar bi boto dan lain sebagainya setelah lempar boto ancor kapi sokona loka ya no bi Zaid bin Haritha nikah napa halangin bekto nikah Rasulullah nangis beni nangis karena orang gelek Kak Dinto ngenye aben congoco aben tapi karena takut Rasulullah takut Gusti Allah nikah tak rela dek tindakannya setak maju akhirnya betul nikah malaikat nikah turun akhir malaikat nikah turun tanya wahai Muhammad kakek dia beda iya guncang aras apa gunung dua ribu kok itu tah de penduduk Taif debun kanjeng Nabi napa debun kanji la bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim may ya'budullah wa la yusyriku bihi ahad la tak usah engkau bahkan ngarep de anak turunah orang Taif ria orang seibadah dak Gusti Allah nyembah Gusti Allah bentak nyekutuaki dak Gusti Allah Allahumma sholli ala Muhammad soongkunah cerita ni kelanceng karena acara banyak make golib takok malam sampean takok ngantok tapi intinya malai oning sampean gila Zaid bin Haritha ni ke budak sesetia ada kanjeng Nabi norok ke Taif ben kanjeng Nabi ini kah saking ni serah maka pakabin bi sepopon kanjeng Nabi Zainab Seratin bayangkan budak anika disejajarkan bi kanjeng Nabi kalaban ukuran iman pengabdian dek kanjeng Nabi teti akhirnya pakabin ki nomor 2 bi ini nah sampean cari sejarah oning sampean Zaid Haritha nikah ki bini nomor 2 Zainab nikah tapi takdir tak ada bulan ceng Zainab Kak Dinto cerai atau bercerai karena tidak seimbangan nasab situng orang muljuratin genteng sopaban kanjeng Nabi situng budak ki nomor 2 akhirnya cekcok tak bisa ngatur ngawasi pas atelak
setelah telak orang Quraisy gak dintoh tak bengal ngabin bekas sebudak benih bekas orang hebat meskipun keturunan maksudnya sopaban Kanjeng Nabi. Akhirnya yang terjadi kabin tibi kalaban Kanjeng Nabi yang kak terceda kalaban Kanjeng Nabi. Ini kepada sejarah lanceng Nabi sejarah aki intinya okoran serta jaga dintoh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan dan ilmu kita. Segak dintoh semoga apa sebatan kaulah sampaikan dak panjenengan saja abri barokah bermanfaat untuk kita semua sampai ke anak cucu kita. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya nyon sopora siraja-rajana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.